Selamat datang di Sanghyang Channel, menguak sejarah penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kru dari Sanghyang Channel berada di lokasi penjaruhan Buyut Walijah yang ada di desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Mohon dukungannya dan doanya, semoga lancar. Al-Fakir akan meneruskan sejarah kisah Syekh Hidayatullah menuju negara Cina. Di sini diceritakan Syekh Hidayatullah menuju negara Cina. Singkat cerita, sudah sampailah ke negara Cina Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah menyamar jadi pembantu, menyamar jadi tabib, yaitu datangnya Syekh Hidayatullah ke daerah Bandar Usin di negara Cina, diperkirakan zaman sekarang yaitu di Ugyur. Pemirsa, para penonton, kenapa Mbah Syekh Hidayatullah menuju ke negara Cina? Sebab di negara Cina waktu zaman itu ada pandemik atau wabah yang mematikan. Jadi pandemik di zaman itu sudah ada di zaman Syekh Hidayatullah. Singkat cerita, Syekh Hidayatullah yaitu berdiam di suatu tempat tinggalnya, yaitu di Kiai Usin. Kalau di agama Islam yaitu pendeta Usin. Itu paling di kampung itu, di kampung Bandar Usin, paling fakir. Ki Usin ini mendadak kaya, didiami oleh Syekh Hidayatullah. Berkah karomahnya Syekh Hidayatullah, Ki Usin ini sangat fakir sekali. Alhamdulillah, sampai dunianya, harta dunianya ini enggak keurus. Di suatu hari ketika Syekh Hidayatullah merasa kasihan terhadap rakyat Bandar Usin yang ada di negara Cina, berupa-rupa penyakit dari kolera sampai demam sampai mati mendadak. Itu wabah sangat menyakitkan dan menakutkan. Nah, para hadirin, para penonton yang budiman, jadi yang namanya pandemik asal di negara Cina bukan sekarang ini aja. Sudah ada tulisan Ilahi Rabbi di zaman dulu, di zaman Syekh Hidayatullah. Nah, para penonton, kita kembali lagi. Diceritakan Syekh Hidayatullah
kedatangan seorang tamu dari kampung Usin, dari kampung Bandar Usin. Selamat datang Tuan. Tolong saya, Syarif Hidayatullah. Saya ini lagi kena penyakit yang menakutkan. Tolong Syarif Hidayatullah. Lalu Syarif Hidayatullah memanggil yaitu Ki Bandar Usin yang didiami rumahnya oleh Syarif Hidayatullah. Ki Usin, coba sampaikan ke masyarakat sini, terutama yang datang, baca saja syahadat. Atas perintah Syekh Syarif Hidayatullah, Ki Usin memerintahkan kepada setiap warga kampung yang terkena wabah untuk membaca 2 kalimat syahadat untuk kesembuhan wabah tersebut. Untuk kesembuhan penyakitmu, bacalah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Biidillah, biridhaillah, dengan karomahnya Syarif Hidayatullah yang datang ke Ki Usin, syarat yang datang kepada Syarif Hidayatullah menjadi sehat semua seketika. Dengan karomahnya Syarif Hidayatullah yang sakit bisa sembuh. Kun fayakun biidnillah. Yang dari jauh sebelah barat, sebelah timur di Bandar Usin, sampai sebelah utara selatan, pada datang sangat antri kepada Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah biidnillah. Kalau di zaman sekarang viral nama Syarif Hidayatullah, itu menyamar jadi seorang pembantu dan menyamar seorang tabib, menolong orang-orang yang sakit. Itu bentuk daripada penyebaran Islam waktu zaman itu Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah bukan dari dagang, bukan dari bisnis, bukan dari cari harta. Justru sejarah mengatakan Syekh Syarif Hidayatullah ini menyamar jadi pembantu. Pembantu apa saja dia tolong, dibantu oleh Syarif Hidayatullah. Seorang, kalau di ini seorang badega, dan menyamar seorang tabib, tukang menolong yang sakit. Bentuk apapun ditolong oleh Syarif Hidayatullah. Dengan izin Allah, baca kalimah 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bidillah sehat. Lama-lama kemudian terdengarlah nama Syarif Hidayatullah ke seorang kaisar Raja Cina. Kemudian, kemasyhuran Syekh Syarif Hidayatullah terdengar oleh Raja Cina, sehingga Raja Cina memerintahkan patihnya untuk menjemput Syarif Hidayatullah. Dengan maksud untuk menguji kemampuan Syekh Syarif Hidayatullah, Raja Cina menyiapkan istrinya agar berpura-pura mengandung dan lama tidak melahirkan. Padahal isi dalam perutnya itu adalah sebuah bokor kuningan yang sengaja disiapkan untuk menjebak Syekh Syarif Hidayatullah. Raja Cina berkata kepada patihnya, "Hai patih, coba ke sini." Mohon dawuh, ya Raja. Ada apa Raja? Tolong berangkatlah kau dengan nahkoda, dengan pembantu yang lain. Tolong bawa yang namanya Syarif Hidayatullah. Di situ ada kata-kata udah masyhur di Bandar Usin. Kata Raja Bandar Usin, dijawab oleh patih Raja Cina, "Sini kau dawuh Raja." Berangkatlah Raja dengan nahkoda dengan pembantu-pembantu yang lain. Yang dituju itu daerah Bandar Usin, kalau sekarang fa insyaallah Ugyur. Singkat cerita, sudah datang ke tempat
Ki Usin. Di situ diajaknya Syarif Hidayatullah, ia pandita Jawa, tolong pendeta ke kerajaan bahwa seorang permusi raja dan sakit atau mengandung tidak tahu, tolong kasih tahu kepadaku rajaku. Singkat cerita, Syarif Hidayatullah berangkat ke kerajaan Cina. Sudah datang ke kerajaan Cina, disuruh pada duduk. Disitulah Ki Usin sama Hidayatullah duduk. Silahkan duduk Syarif Hidayatullah. Lalu Syarif Hidayatullah duduk. Raja Cina berkata pada Syarif Hidayatullah, "Hei pendeta Jawa, coba kasih tahu kepadaku. Aku sangat mengkhawatirkan kepada permaisuriku." Begini Syarif Hidayatullah, ini semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin gede. Apa sakit, apa ngandung? Coba, jikalau kau weruh sedung wenarah, pasti kau tahu. Apa yang dilihat kau, kasih tahu sama aku. Lalu berkata Syarif Hidayatullah, "Ya Raja, ini betul ngandung Raja. Bahkan putra perempuan yang adik kandungan permaisuri ini." Jawab Syarif Hidayatullah, "Para penonton, masalahnya bukan tidak terlihat. Kalau Cirebon ini pura-pura ya bodoh, aling-aling bodoh. Padahal subhanallah yang namanya Syarif Hidayatullah punya karomah alim merbu, terlihat semuanya. Cuman Raja Cina tujuannya sudah ketahuan, ingin mencoba kepada Syarif Hidayatullah, akhirnya dicoba lagi oleh Syarif Hidayatullah. Nah, di situ di hatinya Raja Cina, wah ini bohong Syarif Hidayatullah. Ini bisa-bisanya yang namanya weruh sedurung winarah, sakti mandraguna, bohong. Akhirnya Raja Cina mengedipkan mata kepada patihnya dengan isyarat, "Tangkap Syarif Hidayatullah, buang, ceburkan ke laut." Lalu kemudian patih dengan sigap Syarif Hidayatullah dirantai tangannya, langsung dibawa ke pantai, ke lautan Cina, diceburkan ke lautan.
Sesudahnya membuang Syarif Hidayatullah ke laut, langsung pada pulang, Raja Cina berkata, Fatih, coba periksa, dia Syarif Hidayatullah bohong. Dia bisa-bisanya dia mengatakan istriku ngandung, pantas aku mematikannya, pantas aku membunuhnya. Dia banyak berbohong. Lalu kemudian berdua memeriksa perutnya permaisuri, dengan biiznillah lahirlah seorang anak perempuan yang begitu cantik, bersinar cahayanya, cantik paling cantik negara Cina. Setelah membuang Syekh Syarif Hidayatullah ke laut, kemudian Raja Cina memeriksa perut istrinya yang berisi bokor kuningan. Namun, bokor kuningan tersebut hilang, dan istrinya raja tersebut berubah menjadi hamil benaran dan langsung melahirkan. Raja Cina merasa heran karena yang di perut permaisurinya itu sebuah bokor kuningan, yaitu kenapa kok hilang, kok bener ngandung, kok bener jadi lahir. Nabidillah, ucapan wali Allah, disitulah mengandung, disitulah melahirkan. Singkat cerita, yaitu si Jabang bayi ini sampai umur 12 tahun tidak mau disusui oleh ibunya dan tidak mengakui Raja Cina bapaknya. Yang sangat dikhawatirkan oleh Raja Cina dan ibunya, ini memang anak wali Jawa yang paling khawatir kepada putranya yang mengetahui. Dengan izin Allah, putri Cina ini mengetahui, akhirnya menanyakan kepada ibunya dan bapaknya, Rama, di mana bapakku? Kata Raja Cina, ini Ramaku. Berapa kali berkata, tetap buka, gak mau mendengar ucapan ibu. Di mana? Sangat mengkhawatirkan sampai tidak bisa mengetahuinya. Akhirnya Raja Cina dengan permaisuri, memang kau ini anak Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah sudah dibuang di tengah laut, silahkan susul. Singkat cerita, tengah malam anak Raja Cina ini sudah sepi para penjaga, para penggawa, para emban, para putri di Kedaton, yaitu kabur tengah malam sekitar jam 2 malam, kabur ke lautan, yaitu bekas membuang Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, yaitu putri kabur dari Kedaton, lagi pada penjaga tidur, para emban, para dayang tidur. Singkat saya cerita, sudah ketemu dengan Syarif Hidayatullah di dalam laut, sampai ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam.
Nabiullah Khidir alaihissalam, kerajaan Nabiullah Khidir alaihissalam yang ada di dasar laut. Syarif Hidayatullah, dengan siapa kau kesini? Jawab Syarif Hidayatullah, dengan putri Raja Cina. Jawab Syarif Hidayatullah, bahwa Syarif Hidayatullah pun tidak merasa punya anak, karena anak cipta binangkar saning Allah. Dijawab oleh Nabiullah Khidir, ya Syarif Hidayatullah, itu adalah anakmu, bukan anak kerja Cina, dan harus kasih nama olehku, yaitu Junti, Nyai Junti. Para pemirsa, kita teruskan kisah Syarif Hidayatullah dengan Nyai Junti ini. Nyai Junti ini putra ciptaannya Syarif Hidayatullah yang sekarang jadi daerah Junti, Indramayu. Para penonton, supaya dapat kelanjutannya, jangan lupa klik subscribe-nya supaya tahu kelanjutannya, yaitu siapa yang bernama Nyai Junti ini. Nah, di situ pemirsa, yang namanya Junti Niwat sekarang yang ada di Indramayu, yaitu ambil nama dari anak cipta Syarif Hidayatullah. Makanya para hadirin semua, Indramayu untuk mau jadi provinsi tidak akan ada tulisan Ilahi Rabbi, karena Indramayu ini anak cipta Cirebon.